Hari pertama sekolah, orang tua antar anak bikin ruas jalan padat merayap. Aksi pria pengendara motor melakukan eksibisionis terekam CCTV. Pesona keindahan alam Puncak Brakseng. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Libur sekolah telah usai. Hari pertama masuk sekolah, sejumlah ruas jalan utama di Jakarta Timur macet. Ratusan pengendara motor dan mobil yang didominasi orang tua antar sekolah anak terlihat di Jalan Pemuda Rawamangun dan Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kendaraan yang melintas hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Senin pagi. Kemacetan sepanjang lebih dari 1 km terlihat dari arah Pulau Gadung menuju Pramuka, Jakarta Timur. Kemacetan ini akibat ratusan pengendara mobil motor yang mengantar anak sekolah di beberapa sekolah di kawasan Pemuda. Tampak antusias para pelajar maupun orang tua di hari pertama masuk sekolah di ajaran baru tahun 2026-2027 ini. Sebaliknya, arus lalin di Jalan Pemuda dari arah Pramuka menuju Pulau Gadung lancar. Sementara itu, di Jalan Basuki Rahmat dari Pondok Bambu menuju Tebet, Tanah Abang, macet panjang hingga melebihi 6 km. Kemacetan ini juga didominasi pengendara motor antar anak sekolah maupun pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi dan juga para pekerja. Jalur sebaliknya dari arah Tebet menuju Pondok Bambu lancar. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, hari pertama masuk sekolah, sejumlah ibu-ibu di Pagedangan, Kabupaten Tangerang berebut bangku di sekolah pada Senin pagi. Ibu-ibu wali murid sampai rela datang sejak jam 6 pagi agar bisa mendapatkan bangku untuk anaknya di barisan terdepan. Sejumlah ibu-ibu wali murid di Sekolah Dasar Negeri Bojongnangka, Kabupaten Tangerang berebut bangku di hari pertama anaknya masuk sekolah pada Senin pagi. Para ibu wali murid ini bahkan rela datang lebih pagi agar bisa mendapatkan tempat duduk terdepan untuk anaknya. Di hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru sudah menjadi kebiasaan para ibu-ibu untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, apalagi siswa kelas 1 SD. Menurut keterangan orang tua wali murid datang sejak jam 6 pagi agar mendapatkan bangku terdepan untuknya. Lagi punya bangku, terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Ya. Jadi biar dapat bangku Ya. di depan gitu. Ya. Oh gitu. Kelihatan, kalau kan nggak kelihatan soalnya. Tak hanya berebut bangku, sejumlah ibu wali murid ini juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan kelas hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ratusan siswa baru mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 3 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Tak hanya mengenalkan lingkungan dan fasilitas sekolah, MPLS tahun ini juga difokuskan pada pembentukan karakter, pencegahan perundungan, serta penanaman nilai disiplin. Beginilah suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 3 Kota Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung tertib dan penuh antusiasme dari para siswa baru. Ratusan siswa hadir sejak pagi didampingi oleh orang tua mereka untuk mengikuti rangkaian kegiatan hari pertama. Setelah memasuki area sekolah, para siswa diarahkan menuju lapangan untuk mengikuti apel pembukaan MPLS. Dalam kegiatan ini, para siswa diperkenalkan dengan tata tertib sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, serta berbagai fasilitas yang akan mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, mereka juga mendapatkan materi tentang pembentukan karakter, pencegahan perundungan atau bullying, penanaman nilai disiplin, serta edukasi penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pihak sekolah menegaskan seluruh kegiatan MPLS dilaksanakan secara edukatif, humanis, dan bebas dari praktik perpeloncoan maupun kekerasan.
Hal ini dilakukan agar siswa baru merasa aman, nyaman, dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Di satu nasional ya, yang utama sih kita ngambil temanya yaitu MPLS ramah ya. Jadi ramah untuk anak, ramah untuk orang tua, ramah untuk lingkungan, dan ramah juga untuk sekolah sendiri. Nah, terus ada beberapa poin yang disampaikan dari pihak Kemendikbud ya Bang langsung. Yang pertama terkait dengan anti perundungan. Di sini menerapkan bahwa ramah anak itu berarti tidak ada sama sekali perundungan atau bullying yang terjadi selama masa PNS. Pada tahun ajaran 2026 hingga 2027, SMP Negeri 1 Kota Bekasi menerima sebanyak 360 siswa baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan berbagai materi yang bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Melalui kegiatan MPLS ini diharapkan seluruh siswa baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan lebih baik, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran baru. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aparat kepolisian telah mengantongi identitas terduga pelaku teror bom ke Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terduga pelaku masih dikejar untuk dimintai pertanggungjawaban sekaligus menguak motif di balik teror bom sekolah. Polisi bergerak cepat menyelidiki ancaman teror bom yang menyasar SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin pagi tadi. Seorang pria berinisial MY berusia 34 tahun telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya Senin sore tadi. Pelaku merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi sekolah. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami tujuan dan motif di balik ancaman tersebut, termasuk menelusuri latar belakang serta rangkaian peristiwa yang terjadi. Sementara itu dilansir dari Detikom, tim Gegana dan Densus 88 anti teror melakukan penyisiran di seluruh area sekolah untuk memastikan keamanan lingkungan. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan benda yang diduga sebagai bom. Meski demikian, penyisiran sempat dilanjutkan untuk memastikan tidak ada ancaman lain. Ancaman bom diketahui saat siswa dan guru sedang mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Pesan ancaman dikirim melalui aplikasi pesan kepada guru dan petugas tata usaha. Laporan diterima polisi sekitar pukul 7:30 WIB setelah pesan dibaca. Aparat kepolisian bersama pemerintah setempat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Aksi pria pengendara motor melakukan eksibisionis terekam CCTV. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, aksi seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga melakukan eksibisionis di permukiman warga Kota Bekasi, Jawa Barat rekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Warga yang resah dengan aksi pelaku membuat sayembara serta memasang foto pelaku di sejumlah gang dengan harapan pelaku segera ditangkap pihak kepolisian. Dari rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor Matic tanpa plat nomor memasuki sebuah gang di kawasan Kafling Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang melintas seorang diri tiba-tiba putar balik setelah melihat seorang remaja putri duduk di depan rumah. Tak lama kemudian pelaku berhenti di depan gang dan diduga melakukan aksi eksibisionis dengan mempertontonkan alat kelaminnya. Setelah hampir 1 menit, pelaku kemudian melarikan diri ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda.
Menurut keterangan warga, aksi tersebut terjadi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Peristiwa itu membuat warga merasa resah dan khawatir, terutama terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak di lingkungan setempat. Tanggapan saya tentang kejadian ini, tentunya saya resah ya di daerah sini karena ada kejadian ini. Saya takut jika ini kejadian ini terulang kembali dan semoga bisa tangkap pelakunya. Jadi Pak Ji, nggak ngerti juga begitu dia belok, kayaknya mungkin di tempat duduk itu ada cewek, ada perempuan. Dilihat. Terus dia tiba-tiba dia berhenti, langsung melakukan seperti itu. Usai kejadian, warga berinisiatif menyebarkan foto pelaku dan memasangnya di sejumlah gang, disertai sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku. Warga berharap pelaku segera berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelum peristiwa ini, kawasan yang sama juga sempat dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual berupa begal payudara yang diduga dilakukan oleh seorang pria beratribut ojek online. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun hingga kini pelaku masih belum berhasil ditangkap. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curiannya dengan sistem cash on delivery atau COD di tempat parkir minimarket Bilangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku adalah residivis kasus serupa dan telah lebih dari 11 kali beraksi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di daerah Kota Tangerang untuk kemudian dijual di daerah Jakarta Barat. Salah satu aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat berhasil mencuri 1 unit sepeda motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Lantas petugas dari unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV serta memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak transaksi secara cash on delivery atau COD, 2 pelaku diringkus berikut 2 unit sepeda motor hasil curian di daerah Benda dan Cipondo dan hendak dijual dengan harga 3 hingga 3,5 juta rupiah. Kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan pelaku, disita 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Ditemui pada Rabu siang, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Suwito mengatakan 2 pelaku adalah residivis yang baru keluar pada bulan Juni 2026 lalu dan dari pemeriksaan sementara telah lebih dari 11 kali beraksi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pelaku menargetkan sepeda motor yang terparkir di halaman kamar kos atau kontrakan serta area parkir minimarket dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T di mana kedua pelaku berperan sebagai pemetik. Dari keterangan 2 orang pelaku ini, untuk sementara baru 11 TKP yang baru kita identifikasi. Pada saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa 2 unit sepeda motor dan motor tersebut merupakan hasil atau asal pencurian di wilayah Benda, Kota Tangerang dan Cipondo, Kota Tangerang. Polisi masih memburu seorang pelaku lain berinisial SR yang berperan sebagai joki. Kedua pelaku yang tertangkap harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian dan kini masih menjalani pemeriksaan. Keduanya dijerat pasal 177 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, diduga kuat akibat terbakar cemburu seorang pria di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang baru saja keluar dari penjara nekat melakukan aksi percobaan penusukan terhadap teman dekat pacarnya. Kurang dari 24 jam, anggota kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergegas meringkus pelaku saat tersangka sedang asyik tidur di rumah orang tuanya. Inilah detik-detik keributan mencekam yang terjadi di area parkiran kafe Danau Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang sempat direkam oleh kamera warga. Dalam rekaman video tampak jelas seorang pria secara brutal mengacungkan senjata tajam jenis pisau. Pelaku berusaha mencoba menusuk seorang lelaki yang ketahuan sedang berada di sebuah kafe bersama kekasihnya.
Aksi nekat pelaku diduga dipicu oleh rasa cemburu buta hingga dirinya kalap dan hendak mengejar rekan pacarnya tersebut. Beruntung warga yang berada di lokasi kejadian berhasil merampas pisau milik pelaku sehingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari sebelum akhirnya pelaku memilih kabur melarikan diri. Tak butuh waktu lama kurang dari 24 jam, pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh tim Unit Reskrim Polsek Cikande. Tersangka ditangkap di kediaman orang tuanya di Desa Panamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang saat dirinya sedang tertidur lelap di dalam kamar. Pelaku akhirnya digelandang ke Mapolsek Cikande beserta barang bukti berupa sebuah sarung pisau kulit. Hingga kini, polisi masih melakukan serangkaian pemeriksaan intensif dan masih berusaha mencari senjata tajam jenis pisau utama yang dibuang oleh pelaku. Pihak kepolisian menyatakan dari hasil data catatan kriminal, pelaku merupakan seorang residivis kambuhan yang belum lama ini keluar dari lembaga permasyarakatan atas kasus penganiayaan berat. Kepada pacarnya berinisial T, yang waktu itu ada laki-laki yang mendekatinya berinisial N. Berarti motifnya cemburu? Motifnya motif cemburu. Atas perbuatan nekatnya tersebut, tersangka kini harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi tahanan. Pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, 2 oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan diamankan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan diduga sebagai pengedar daun ganja kering pada Senin malam. Ini. Video. Berawal dari ditangkapnya tersangka inisial Y di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara oleh petugas yang sebelumnya telah mencurigai gerak-geriknya. Oknum mahasiswa ini ditangkap saat mengendarai sepeda motor miliknya. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 1 bungkus besar berisi daun ganja kering siap edar. Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh daun ganja tersebut dari rekannya sesama mahasiswa yang tinggal di kamar kos di Jalan Jamin Ginting, Medan. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung menggerebek kamar kos dan mengamankan tersangka inisial KH yang sedang asik mengkonsumsi ganja. Dari kamar tersebut, petugas kembali menyita barang bukti daun ganja kering yang telah dikemas rapi. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Selasa sore mengatakan kedua tersangka berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas menyita daun ganja kering seberat 260 gram. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku daun ganja tersebut dijual kepada para pemakai yang kebanyakan adalah mahasiswa dan masyarakat. Diedarkan yaitu di komunitas lingkungan perguruan tinggi tadi dan diedarkan juga kepada halayak masyarakat. Sedang kami kejar di mana inisial B yang bersangkutan menurut pengakuan kenal 2-3 bulan ke belakang, tidak pernah ketemu dalam hal ini. Namun pengakuan tersebut akan kami dalami dan tentunya kami akan telusuri dari hulu sampai hilir. Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan memburu pemasok ganja kering tersebut kepada kedua oknum mahasiswa tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin canggih. Sebuah perusahaan teknologi bernama Human baru saja merilis perangkat inovatif yang diklaim mampu menggantikan fungsi ponsel pintar. Perangkat mungil tanpa layar ini diberi nama Human AI Pin yang berinteraksi hanya melalui suara, gestur, dan proyeksi laser di telapak tangan. My relationship with you started here. And many of my friends and partners here in Taiwan, your companies started here. Human AI Pin merupakan perangkat mandiri berbasis kecerdasan buatan yang hadir dalam 3 pilihan warna. Dengan sistem baterai magnetik yang bisa diganti kapan saja, perangkat ini dirancang untuk mampu bertahan sepanjang hari tanpa terputus. Tidak seperti asisten pintar pada umumnya, AI Pin tidak menggunakan kata pemicu, sehingga tidak selalu mendengarkan atau merekam percakapan.
Pengguna cukup menyentuhnya untuk memberikan perintah atau melihat tampilan proyeksi laser canggih yang diarahkan langsung ke telapak tangan. Dibekali prosesor cepat, kamera, dan sensor kedalaman, perangkat ini sangat mengutamakan privasi penggunanya. Terdapat lampu indikator khusus yang akan menyala ketika sensor kamera atau mikrofon sedang aktif, serta dilengkapi chip keamanan anti peretasan. AI PIN mampu menjalankan berbagai fungsi tanpa aplikasi pihak ketiga, mulai dari memutar musik, merangkum pesan, hingga menerjemahkan bahasa secara langsung dengan intonasi suara asli pengguna. Dengan fitur pengenalan objek, alat ini bahkan bisa menghitung nutrisi makanan hanya dengan melihatnya. Untuk mendapatkannya, perangkat inovatif ini dibanderol mulai dari $699 Amerika Serikat atau sekitar 11 juta rupiah. Inovasi ini menjadi sinyal bahwa masa depan teknologi mulai bergeser dari layar sentuh menuju interaksi AI yang lebih alami dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Berita Nasional TV. To what we all know today. Each one of these elements were essential in making the PC so popular. Perkembangan teknologi kini semakin pesat dan merambah ke berbagai bidang, termasuk industri konstruksi. Jika biasanya membangun rumah membutuhkan proses manual yang panjang, kini hadir teknologi inovatif bernama 3D Printing Construction atau pencetakan 3 dimensi untuk konstruksi. Teknologi cetak 3 dimensi untuk konstruksi mulai dikembangkan secara serius sejak tahun 2000-an oleh sejumlah peneliti, salah satunya Dr. Behroh Khoshneves. Kini teknologi tersebut terus dikembangkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Denmark, hingga India. Cara kerjanya dimulai dengan pembuatan desain digital 3 dimensi oleh arsitek atau insinyur. Mesin kemudian akan mencetak setiap lapisan bangunan secara berurutan menggunakan material khusus seperti beton, tanah liat, atau plastik. Setelah struktur utama seperti pondasi, tembok, dan atap selesai dicetak, barulah dilakukan tahap penyelesaian akhir seperti pemasangan pintu dan jendela. Penggunaan teknologi ini memiliki banyak kelebihan, utamanya adalah efisiensi karena dapat mengulangi Penggunaan teknologi ini memiliki banyak kelebihan, utamanya adalah efisiensi karena dapat mengurangi limbah material serta memangkas waktu pembangunan secara signifikan. Selain itu, teknologi ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk mencetak desain bangunan yang kompleks dan unik, bahkan untuk infrastruktur lain seperti jembatan dan gapura. Namun di balik kecanggihannya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Biaya mesin dan material khusus masih tergolong sangat mahal. Belum lagi masalah regulasi, serta kekhawatiran akan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja manual di bidang konstruksi. Meskipun begitu, teknologi ini menyimpan potensi besar untuk membangun permukiman dan infrastruktur di daerah terpencil di masa depan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pasar perangkat pelacak kebugaran kini semakin ramai dengan hadirnya Google Fitbit Air. Seorang pengulas teknologi baru-baru ini menguji perangkat seharga $99 ini selama sebulan penuh dalam berbagai aktivitas, termasuk camp tenis di Bali. Hasilnya, perangkat tanpa layar ini menawarkan kenyamanan tinggi dan bebas biaya berlangganan, meski masih memiliki beberapa kekurangan. Through international airports, a week-long tennis camp in Bali, and intensive training sessions in tropical heat. Keunggulan utama dari Fitbit Air adalah desainnya yang sangat nyaman, seolah menghilang saat digunakan di pergelangan tangan penggunanya. Berbeda dengan pesaingnya seperti Whoop, tali pengikat pada Fitbit Air dinilai lebih simpel dan tidak mudah lepas. Daya tahan baterainya juga bisa diandalkan, mampu bertahan hingga 10 hari dengan pengisian daya cepat. Hanya dengan mengisi daya selama 5 menit, perangkat sudah bisa digunakan untuk sehari penuh. Namun untuk akurasi pelacakan detak jantung pada olahraga berintensitas tinggi seperti tenis, perangkat ini sedikit tertinggal karena desainnya yang sangat tipis. Selain itu, pengguna juga disarankan menghindari pilihan warna biru karena talinya mudah berubah warna menjadi kusam akibat keringat berlebih. Meski begitu, Fitbit Air terbukti sangat akurat dalam menghitung langkah dan melacak kualitas tidur pengguna, termasuk kemampuannya mendeteksi penurunan kondisi tubuh saat sakit. Tantangan terbesar saat ini hanyalah pada antarmuka aplikasi Google Health yang masih terasa rumit. Namun, pihak Google kini tengah menyiapkan puluhan pembaruan secara bertahap. Secara keseluruhan, Fitbit Air merupakan alat pelacak kesehatan yang solid. Dengan harga hanya $99 tanpa biaya berlangganan tambahan, perangkat ini diklaim sebagai pilihan cerdas bagi masyarakat umum yang menginginkan pelacak kebugaran harian tanpa harus merogoh kocek lebih dalam dari tahun ke tahun.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, masih seputar inovasi pemirsa, perkembangan teknologi perangkat sandang kini juga semakin inovatif dan berukuran sangat kecil. Salah satunya adalah cincin pintar Momex One Sense. Sebuah video ulasan terbaru bahkan memperlihatkan berbagai keunggulan dari cincin pintar ini yang tidak hanya berfungsi sebagai pelacak kesehatan menyeluruh, namun juga dilengkapi fitur kontrol sentuh cerdas. Momex One Sense hadir sebagai perangkat kesehatan canggih dalam bentuk cincin berbahan keramik nano dan baja tahan karat yang sangat ringan. Cincin ini dirancang untuk dipakai sepanjang hari tanpa mengganggu kenyamanan pengguna, bahkan aman digunakan saat berenang berkat sertifikasi tahan air hingga kedalaman 50 meter. Keunggulan utama perangkat ini adalah kemampuan pemantauan kesehatan selama 24 jam non-stop. Cincin pintar ini secara akurat melacak detak jantung, kadar oksigen dalam darah, suhu tubuh, hingga tingkat stres. Seluruh data kemudian diolah oleh kecerdasan buatan untuk memberikan analisis kualitas tidur dan tingkat pemulihan tubuh pengguna. Selain kesehatan, Momex One Sense juga menawarkan kemudahan melalui fitur kontrol sentuh. Hanya dengan mengetuk atau menggeser permukaan cincin, pengguna dapat mengontrol pemutaran musik, mengambil foto, menggulir video pendek, hingga mengirimkan sinyal darurat atau SOS ke kontak terdekat secara diam-diam. Untuk daya tahannya, cincin ini mampu beroperasi hingga 6 hari dalam satu kali pengisian daya. Menariknya, perangkat ini juga disertai kotak pengisian daya magnetik portable yang mampu memperpanjang masa pakai total hingga 60 hari tanpa perlu tersambung ke colokan listrik. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pesona keindahan alam Puncak Brakseng akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, kawasan Malang Raya seakan tak pernah kehabisan destinasi wisata alam yang memukau. Salah satu yang kini tengah menjadi sorotan dan destinasi favorit wisatawan adalah kawasan Puncak Brakseng. Berlokasi di dataran tinggi, tempat ini menawarkan pesona keindahan alam berupa hamparan perkebunan hijau dan gulungan kabut yang memanjakan mata. Kawasan Brakseng yang terletak di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji ini berada di ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini membuat Brakseng memiliki udara yang sangat sejuk dan kerap diselimuti kabut tebal. Suasana tenang dan asri ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari hingar-bingar perkotaan. Di sepanjang jalan, para pengunjung akan disuguhkan oleh pemandangan hamparan luas lahan pertanian sayur mayur milik warga setempat. Perpaduan antara langit biru, hijaunya perkebunan yang berundak-undak, serta latar belakang pegunungan yang megah, menjadikan lokasi ini sangat estetik dan kerap dijadikan lokasi berfoto oleh para pengunjung. Berbagai jenis sayuran tumbuh subur di kawasan ini seperti wortel, kentang, kubis, hingga bawang pre. Kontur tanah yang mirip dengan terasering memberikan gradasi warna hijau yang berbeda-beda dari setiap tanaman, menciptakan lukisan alam yang begitu nyata dan memukau siapa saja yang memandangnya. Selain menikmati pemandangan alam, wisatawan juga dapat berinteraksi dan melihat langsung aktivitas para petani lokal yang sedang bercocok tanam atau memanen hasil bumi. Setelah lelah berkeliling, pengunjung dapat bersantai di warung-warung kecil milik warga sambil menikmati hangatnya kopi atau mie rebus yang terasa semakin nikmat di tengah dinginnya suhu puncak. Waktu terbaik untuk mengunjungi Puncak Brakseng adalah pada pagi hari untuk menyaksikan matahari terbit atau pada sore hari saat cahaya keemasan menyorot area perkebunan. Namun wisatawan dihimbau untuk selalu mengenakan pakaian tebal serta menjaga kebersihan lingkungan.
agar keindahan dan keaslian kawasan Bratseng tetap terjaga untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kawasan wisata Puncak Bogor kembali menghadirkan destinasi baru yang siap menarik perhatian wisatawan. Sebuah wahana wisata alam dan fauna bernama Enchanting Valley kini hadir menggantikan eksistensi Taman Wisata Matahari. Dengan konsep yang lebih modern, tempat ini menawarkan transformasi total baik dari segi fasilitas maupun layanannya untuk memanjakan para pengunjung. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini memiliki daya tarik baru bagi para wisatawan dengan hadirnya Enchanting Valley. Destinasi ini merupakan wahana wisata alam dan fauna terbaru yang berdiri di atas lahan bekas Taman Wisata Matahari yang dahulu sempat berjaya dan menjadi favorit masyarakat. Berbeda dengan pendahulunya, Enchanting Valley membawa konsep pariwisata yang jauh lebih modern dan kekinian. Pihak pengelola telah melakukan perubahan total, menyulap kawasan ini menjadi lokasi wisata yang lebih segar dan menarik. Sesuai dengan namanya, daya tarik utama dari tempat ini adalah perpaduan antara keindahan alam khas pegunungan dan interaksi dengan berbagai jenis fauna. Pengunjung dapat menikmati udara sejuk puncak, sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak tentang beragam hewan dalam lingkungan yang bersih dan tertata rapi. Dari segi fasilitas dan layanan, perubahan berskala besar sangat terasa ketika memasuki kawasan ini. Infrastruktur telah diperbarui dengan desain yang lebih estetik, dilengkapi dengan area bersantai yang nyaman, titik-titik berfoto yang menarik, hingga peningkatan standar pelayanan untuk memastikan kenyamanan setiap pengunjung. Transformasi lahan bekas Taman Wisata Matahari menjadi Enchanting Valley ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi pariwisata di kawasan Puncak. Dengan wajah barunya yang lebih modern dan tertata, tempat ini diprediksi akan segera menjadi magnet baru bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu liburan mereka di akhir pekan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur terus menawarkan destinasi wisata alam yang memukau dan unik. Salah satu yang kini menjadi primadona adalah The Jawatan. Sebuah kawasan hutan yang menawarkan pemandangan magis dari ratusan pohon trembesi raksasa yang kerap disebut-sebut mirip dengan latar film fantasi Lord of the Rings. Terletak di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, The Jawatan kini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Daya tarik utama dari tempat ini adalah keberadaan ratusan pohon trembesi raksasa yang banyak diantaranya diperkirakan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ranting-ranting pohon beringin dan trembesi yang menjalar ditumbuhi tanaman pakis atau epifit membentuk kanopi alami yang sangat lebat. Saat sinar matahari menerobos masuk di sela-sela dedaunan, menciptakan suasana magis dan estetik yang kerap disandingkan dengan keindahan hutan dalam film Lord of the Rings. Kawasan ini sebenarnya merupakan lahan milik perhutani dan pada masa lalu digunakan sebagai tempat penimbunan kayu jati. Namun berkat penataan yang baik dan potensi visualnya yang luar biasa, The Jawatan kini bertransformasi menjadi kawasan ekowisata unggulan yang juga mendongkrak perekonomian warga sekitar. Selain menikmati udara segar dan berburu foto Instagramable di berbagai sudutnya, para pengunjung juga dapat berkeliling kawasan hutan seluas 3,8 hektar ini dengan santai. Tersedia fasilitas penyewaan kuda maupun delman atau andong yang siap membawa wisatawan mengitari rindangnya hutan tanpa harus merasa lelah. Dengan akses jalan yang mudah dijangkau dan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, The Jawatan menjadi destinasi wajib bagi siapapun yang berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alamnya yang terjaga membuktikan bahwa pariwisata dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan untuk dinikmati oleh berbagai generasi mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Polsek Pakuhaji gagalkan peredaran uang palsu. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam.
Pemirsa, kepolisian sektor Paku Haji membekuk seorang pengedar uang palsu berinisial MJ dan menyita uang palsu pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000 senilai lebih dari 170 juta rupiah berikut alat produksinya. Tersangka telah beraksi memproduksi uang palsu seorang diri sejak 7 bulan lalu dengan omset harian mencapai 5 hingga 10 juta rupiah uang palsu di mana pemesannya berasal dari wilayah Jabodetabek. Tersangka MJ ditangkap saat transaksi jual beli uang palsu secara cash on delivery atau COD di wilayah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya dipesan melalui media sosial. Lantas dilakukan penggeledahan di kontrakannya di wilayah Kota Tangerang Selatan. Petugas mendapati uang palsu pecahan 20, 50, dan 100.000 rupiah produksi tahun 2016 dan 2022 senilai 170 juta rupiah dalam bentuk cetakan di kertas dan siap edar. Selain itu, petugas menyita sejumlah alat produksi uang palsu seperti benang hologram, stempel, alat kosmetik kutek, lem, dan cat semprot. Ditemui pada Senin siang, Kapolsek Paku Haji AKP Prapto Laksono menjelaskan tersangka memesan uang palsu melalui media sosial dengan akun God Hand dalam bentuk cetakan lembaran kertas atau setengah jadi yang dikirim dengan modus pakaian bekas. Untuk kemudian diproduksi, tersangka di kamar kontrakannya hingga 90% menyerupai uang palsu. Omset harian penjualan mencapai 5 hingga 10 juta uang palsu, di mana perbandingan penjualan satu uang asli dengan 6 uang palsu dan mayoritas pemesan berasal dari wilayah Jabodetabek. Uang kertas rupiah diduga palsu dengan skala penjualan 1:6. Kemudian kami sebagai anggota penyidik Polsek Paku Haji melakukan transaksi untuk membeli sebesar 500.000 sehingga dilakukan transaksi dengan pelaku dengan uang palsu sebesar 3 juta. Atas instruksi Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parik Hesit, ungkapan kasus peredaran uang palsu ini akan dikembangkan untuk membongkar rumah produksi yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Sementara tersangka MJ dijerat pasal 374 dan 375 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Ya pemirsa, polisi menggerebek salah satu kamar kos-kosan diduga dijadikan gudang penyimpanan pot mengandung narkotika dan menangkap 2 penghuni kos. Berawal ditangkapnya 2 tersangka inisial MY dan rekannya MI oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di salah satu warung kopi di Jalan Wahid Hasyim Medan, Sumatera Utara. Dari kedua tersangka, petugas menyita barang bukti 30 vape narkoba. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos keduanya yang berada di Jalan Pasundan, Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menyita 650 paket pot getar mengandung cairan narkotika. Agar tidak terendus oleh petugas, barang bukti vape narkoba tersebut disembunyikan keduanya di bawah tempat tidur. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu sore mengatakan total barang bukti yang disita dari tangan keduanya berjumlah 680 paket pot getar narkoba. Barang bukti yang diduga berasal dari Aceh tersebut rencananya akan diedarkan keduanya di kota Medan. Pot tersebut. Dari tersangka, barang haram ini didapati dari Aceh Biren, namun kita dalami tetap dari Malaysia, masuk melalui Aceh dan pasaran menuju di kota Medan. Di kosan tersebut, dari hasil penyelidikan diduga barang haram yang disita dari kedua tersangka bersumber dari negara tetangga Malaysia, masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Saat ini pihak kepolisian masih memburu pemasok pot getar yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam, telah menemani Anda, saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat, sampai jumpa.